Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita masuk materi yang kedua, kuliah akhlak tasawuf, dan materi kita hari ini adalah berbicara tentang etika, moral, akhlak, dan susila, serta bagaimana hubungan keempat istilah ini serta perbedaannya. Mari kita mulai dengan pembacaan basmalah dan kita masuk pada pengertian etika terlebih dahulu. Etika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya watak kesusilaan atau adat. Kalau di dalam KBBI yang terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988, sebagaimana ditulis oleh Kaperten dalam bukunya Etika, bahwa etika itu memiliki 3 pengertian. Pertama, etika itu sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Makna yang kedua, kumpulan asas atau nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak. Makna yang ketiga, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan tertentu atau masyarakat. Jadi ketiga pengertian ini berbeda-beda. Yang pertama itu, etika itu lebih kepada filsafat moral. Artinya etika itu sebagai ilmu yang berada pada tataran teoritis. Nah, yang kedua itu lebih kepada kumpulan-kumpulan asas nilai, seperti etika jurnalistik itu tercermin di dalam kode etik jurnalistik. Ada etika kedokteran, kode etik dokter. Terus yang ketiga itu mengenai nilai benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat. Jadi tentang kesopanan pada taraf tertentu itu berbeda antara orang Jawa dan orang Madura, orang Indonesia dengan orang Amerika. Itu berbeda di dalam melihat satu kesopanan atau aturan-aturan tertentu yang berkaitan dengan etika. Jadi makna yang ketiga ini lebih menekankan kepada perbedaan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Jadi sifatnya lebih lokal. Itu juga termasuk etika, pembahasan etika. Nah, secara istilah, etika itu filsafat moral, yaitu studi yang sistematik mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya. Jadi saya kira untuk lebih mudah memahami bahwa kita melihat pengertian KBBI yang 1988 ini. Jadi titik tekan daripada etika itu adalah 3 pengertian tentang kumpulan asas nilai, tentang filsafat moral, etika dalam tataran teoritis, terus juga tentang lokalitas, perbedaan prinsip-prinsip nilai, sistem nilai antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Terus moral
moral itu berasal dari mos, yang artinya kebiasaan. Kalau dalam bahasa Latin itu moralitas. Apa itu moralitas? Satu istilah ketika manusia menyebut ke manusia yang lain dalam tindakan yang memiliki nilai-nilai positif. Seorang yang berkelakuan baik maka dia disebut bermoral. Sebaliknya orang yang berkelakuan buruk disebut amoral atau tidak bermoral. Jadi lebih kepada penyebutan seseorang kepada orang lain mengenai perilakunya. Kalau di dalam KBBI, moral itu penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Kalau secara istilah, moral itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Moral itu patokan perilaku benar dan salah yang dapat dijadikan pedoman bagi pribadi seseorang. Selanjutnya adalah akhlak. Akhlak berasal dari kata huluk bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Secara istilah para pakar Islam, pakar etika Islam seperti Al-Ghazali dan Ibnu Maskawani menyebut akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Jadi akhlak itu adalah sesuatu yang sudah tertanam dan menjadi kebiasaan di dalam diri seseorang. Kalau melakukan sesuatu secara terpaksa itu namanya bukan akhlak. Jelas kalau misalnya ada pertanyaan tadi bagaimana kalau kita melakukan perbuatan buruk dan memaksakan perbuatan baik kepada diri kita, apakah itu tidak disebut akhlak? Bukankah kita itu harus berkelakuan baik? Ya sama, itu sama-sama akhlak. Yang jelas yang paling penting dipahami adalah letak keterpaksaan atau ketidakterpaksaannya. Yang jelas kalau dilakukan secara terpaksa itu bukan akhlak. Kalau dilakukan tanpa berpikir sudah menjadi kebiasaan wataknya, itu namanya akhlak. Tetapi nanti kemudian ada perbedaan akhlak itu sendiri, ada pembagiannya. Kalau dilakukan secara terpaksa itu perbuatan, kalau dilakukan secara tidak terpaksa itu perbuatan buruk, maka namanya akhlak mazmumah, akhlak tercela. Kalau dilakukan secara tidak terpaksa itu mengacu kepada perbuatan-perbuatan baik, maka itu akhlak yang baik, akhlak terpuji. Jadi itu, perilaku baik atau perilaku buruk tetapi dilakukan tanpa pemikiran terlebih dahulu itu